Pemirsa, cabur wushu menjadi salah satu lumbung emas bagi kontingen Indonesia di SEA Games Kamboja 2023. Reporter Metro TV David Gancar berhasil mewawancarai salah satu atlet wushu Edgar David Xavier bersama dengan Ketua NOC Raja Sabta Oktohari. Saat ini saya sedang bersama dengan atlet wushu Edgar Xavier dan Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari. Bagaimana Edgar penampilannya tadi setelah mendapatkan emas? Yang pasti tadi saya sudah mengeluarkan seluruh kemampuan saya sudah bertanding secara yang terbaik. Dan apa yang saya latih selama setahun full ini setelah SEA Games tahun lalu bisa keluar gitu secara maksimal di pertandingan tadi. Nah, Mas sendiri nih ingin dipersembahkan untuk siapa nih, Edgar? Yang pasti yang pertama untuk Indonesia, lalu untuk yang pasti keluarga, lalu juga untuk para pelatih, pengurus dan juga teman-teman. Untuk pacar mau? Pacar sudah termasuk keluarga, Pak. Udah termasuk keluarga. Nah, kedepannya persiapannya untuk Asian Games seperti apa? Yang pasti setelah pulang dari SEA Games ini tidak akan lengah, pasti harus terus mempersiapkan diri untuk Asian Games dan banyak lagi kejuaraan untuk wushu nanti, ada juga kejuaraan dunia di akhir tahun nanti. Terima kasih Edgar, dan saya ingin bergabung dengan Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari. Bang Okto, bagaimana nih Bang perjalanan atlet Indonesia di SEA Games Kamboja 2023 ini? Ya, ini merupakan SEA Games ketiga ketika saya menjabat sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Dan ada sebuah fenomena mulai dari tahun 2019, setelah itu SEA Games di Filipina, setelah itu SEA Games di Vietnam, dan sekarang SEA Games di Kamboja. Fenomena yang saya lihat itu adalah olahraga-olahraga yang biasa didominasi oleh olahraga perorangan, sekarang mulai bertambah ke olahraga kelompok. Nah, kan di olahraga itu menang atau kalah merupakan hal yang biasa. Yang paling penting itu bukan hasil akhir ya, tapi prosesnya. Bagaimana proses itu mengantarkan para atlet bisa mencapai performa mereka yang maksimal. Wushu sudah berkali-kali membuktikan bukan hanya kualitas atletnya, tapi juga kualitas pelatihnya, wasitnya, event-event yang diselenggarakan maupun venue-nya. Nah, kemarin saya datang langsung pada saat pembukaan World Junior Championship ya, World Junior Championship di Tangerang di Banten. Dan hari ini kita menyaksikan secara langsung bagaimana medali-medali itu didominasi oleh Indonesia. Gitu. Indonesia sudah berapa sejauh ini? Udah berapa? 2 medali emas, 5 medali perak dan 1 perunggu. Dan masih ada potensi lagi. Ini belum selesai nih, masih ada potensi medali emas dari nomor-nomor yang lain di cabang olahraga wushu gitu. Nah, kita melihat SEA Games ini juga mestinya bisa menjadi parameter untuk mengukur keseriusan cabang-cabang olahraga dalam melakukan pembinaan prestasi. Tapi bukan punish and reward gitu ya, tetapi reinforcement. Bagaimana kita mendorong kalau yang sudah mendapatkan hasil yang maksimal itu harus dipertahankan, bahkan ditambah untuk naik ke level yang selanjutnya. Kalau yang kurang itu dievaluasi di mana permasalahannya sehingga bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang di kemudian hari. Seperti Edgar kemarin di Vietnam belum berhasil mendapatkan hasil yang maksimal. Bukan berarti karirnya selesai gitu. Buktinya sekarang di Kamboja ini Edgar kembali lagi menampilkannya. Nah, itulah ketelitian yang dibutuhkan oleh cabang-cabang olahraga. Sehingga SEA Games itu sangat tidak layak untuk dijadikan parameter untuk mengukur antar negara. Jadi nggak bisa Indonesia dibandingkan apple to apple dengan Vietnam, dengan Thailand, atau dengan Kamboja, Malaysia, Singapura, nggak bisa. Kenapa? Karena di keikutsertaan kita di sini aja dari 36 cabang olahraga yang kita ikuti hanya 31 cabang olahraga. Dan ada batasan hanya maksimal hanya 80% dari atlet Indonesia yang boleh ikut di setiap disiplin yang dipertandingkan gitu.
Jadi kalau lihat dari situ aja udah nggak mungkin gitu kan. Nah, ya mungkin sih mungkin, tapi nggak mudah gitu. Apalagi nomor-nomor andalan kita seperti menembak, ya kan, terus dayung dan juga panahan itu tidak ada gitu. Nah, ini yang mendorong kami dari Komite Olimpiade Indonesia itu meminta secara langsung kepada SIGAF atau Southeast Asia Games Federation untuk merubah regulasi. Jadi ke depan SEA Games harus bisa lebih baik dari sekarang. Mandatory sport itu harus ada lebih banyak daripada nomor-nomor Olimpik. Dan nomor-nomor yang non-Olimpik itu dibatasi atas kesepakatan dari 11 negara peserta SEA Games. Selanjutnya kalau ada nomor lokal itu hanya dibatasi 4 dari setiap negara gitu. Karena ya yang sudah-sudah seperti yang kita alami sekarang gitu, banyak cabang-cabang olahraga yang kita sendiri nggak familiar. Di Indonesia nggak ada gitu. Ya gimana kita mau bisa partisipasi kalau di Indonesia juga nggak ada gitu. Tapi yang saya bilang fenomena tadi, nomor-nomor kelompok itu mulai muncul tuh. Di Filipina itu atlet polo air kita bisa menang, ya kan? Itu kan teamwork. Di Vietnam atlet basket sama voli kita menang. Sekarang di Kamboja itu mereka terus mempertahankan prestasi. Kemarin atlet voli kita menang, kriket menang, ya kan, hoki menang gitu. Ini olahraga kelompok nih. Kalau ini bisa kita angkat, bayangkan olahraga perorangan, olahraga kelompok itu sama kuatnya. Itulah kebangkitan prestasi olahraga Indonesia. Terima kasih banyak Bang atas waktunya. Sukses untuk olahraga Indonesia. Ya, sukses. Siap. Ya, Pak. Sukses selalu. Sukses. Demikian wawancara saya dengan atlet wushu Indonesia Edgar Xavier yang telah menyumbang emas untuk Indonesia bersama dengan Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari. Dari Phnom Penh, Kamboja, David Gancar, MGN.